Selamat petang. Salam. Minggu 15 Agustus 2021. Selamat hari Minggu, selamat beribadah malam. Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Segala puji dinaikkan ke hadirat Tuhan Yesus Bapa di surga yang layak dipuji dan disembah. Dalam kesempatan ini, izinkan hamba berdoa. Ya Aba, ya Bapa, pakailah tutur kata hamba-Mu ini, agar setiap kata yang keluar dari mulut ini merupakan pesan Tuhan Yesus bagi bangsa Indonesia khususnya, umumnya bagi seluruh dunia. Urapi hamba-Mu secara khusus, urapi kami semua, pendengar, penonton YouTube channel Muhammad Kece, dimanapun berada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan di seluruh dunia, luar negeri, Amerika, Taiwan, Hong Kong, Brunei, Darussalam, Malaysia, Kuwait, Dubai, dan sebagainya. Juga tidak lupa kepada para pendukung channel Muhammad Kece, semoga sehat-sehat selalu, perlindungan Tuhan Yesus menyertai. Terima kasih atas dukungannya. Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara dan memberkati saudara. Apapun yang saudara ulurkan, baik dengan harta, materi, dengan doa, syafaat, biarkan Tuhan Yesus yang membalas kebaikan saudara. Sebelumnya saya ingin bacakan doa Bapa kami. Ya abanalladzi fis samai liyataqaddasismuka litati mamlakatuka litakun masyiatuka alal ardi kama hiya fis samai arjukna al yauma ma yakfina min hubri wa ghafir lana dunubana kama nusamihu nahnu al mudnibina ilaina wala tadkhilna fi mihnati bal angkidna minas sarairi la'ana lakal mulka wal quwata wal jalala alal abada amin. Yang artinya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini rezeki yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa salah satu perwujudan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat negara kita Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan agama. Oleh karena itu, bangsa Indonesia wajib menjunjung tinggi Pancasila dan kemerdekaan berpendapat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Indonesia yang ke-76. Dan sebentar lagi
kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Karena Indonesia merdeka bebas dari segala bentuk jajahan sudah 76 tahun. Nah, tapi masih dijajah oleh Arab. Belum ada kemerdekaan ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena masih ibadah harus berbahasa Arab dan harus menghadap ke barat lagi. Nah, ini harus dilepaskan juga, harus merdeka dari itu. Kebebasan cara berpakaian, kebebasan cara pola makan, kebebasan cara pola pikir. Bagaimana Indonesia mau maju kalau pola pikir dicengkram harus sesuai aturan Arab? Makanya Muhammad Kece berbicara, yuk kita melepaskan diri dari jajahan politik Arab. Karena agama Islam itu agama politik. Tema kali ini sebetulnya lebih fokus kepada bukti orang kafir. Oleh saya, Evangelis Muhammad Kece. Kece artinya kesaksian cerdas. Saya ngambil sumber dari Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 102. Sering mendengar para ustadz, terutama si Yaya Waloni, sering mengatakan bahwa orang Kristen itu kafir. Yuk kita baca Al-Quran surat 2 Al-Baqarah 102. Di sini akan disebutkan siapa orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi'u ma tatlu syaitanu alal mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakin syaitani kafaru yu'allimunan nas, dan seterusnya, kepanjangan. Artinya begini, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Setan itu mengerjakan sihir. Nah, kalau ada sihir santet, nah itu ajaran setan kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dan dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka, dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Yang sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Al-Baqarah ayat 102. Ini apa yang dibacakan oleh Muhammad Kece, sumbernya jelas. Surat Al-Baqarah, kafir itu sering mengajarkan sihir, santet, pelet untuk merugikan orang lain, atau kinasihan biar dagang laris, mengundang jin. Itulah yang disebut kafir, musyrik. Tidak ada ayatnya orang Kristen kafir. Justru Al-Quran
surat 2 Al-Baqarah ayat 62 berkata, Innal ladzina amanu yahudu wa nasara wa sabiin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman Yahudi, Nasrani, dan Sabiin. Kenapa Islam tidak disebut? Wallahu a'lam bishawab. Karena Al-Quran hanya berkata Yahudi, Nasrani, dan Sabiin. Itulah orang yang beriman. Dan Ibrahim adalah bapak orang beriman. Makanya pengajaran Islam ini nggak jelas. Karena itu hanya politik ya. Mudah-mudahan si bangsa Indonesia cepat nyadar nih. Dengan disampaikannya oleh Muhammad Kece. Ya, nyadar dari kegelapan, nyadar dari kesesatan, berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun, orang Indonesia ini disesatkan oleh ajaran Arab itu, oleh para kiai, para ustadz yang sudah merasa paling benar. Ya, tahu-tahunya dibongkar oleh Muhammad Kece. Itu dari kitab kuning. Kitab karangan begini, karangan manusia. Nah ini dia. Tidak pada nyadar bangsa Indonesia. Tidak mungkin orang masuk surga karena membaca kitab kuning. Tidak mungkin orang masuk surga karena mengikuti ajaran Syekh Nawawi Al-Bantani. Tidak mungkin. Kalau saudara mau masuk surga, ikutilah orang yang berasal dari surga. Siapa dia? Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Dan dialah Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Beda dengan Muhammad. Muhammad mengaku menjadi seorang nabi setelah berumur 40 tahun. Setelah punya istri Khadijah, orang terkaya di kota Mekah. Setelah menjadi menantu Khalid. Dia menantu orang kaya. Makanya dia mengaku menjadi nabi, jadi pemimpin agama. Bagaimana ciri Muhammad? Surat 72 Al-Jin ayat 19 berkata, Wa annahu lama qama Abdullahi yad'uhu kadu yakanuna alaihi libada. Yang artinya, dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat. Oh, Muhammad itu salatnya itu berdiri. Mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Jadi jin itu berdesakan mengerumuninya. Kalau Muhammad berdiri sholat, jin pada datang kumpul. Makanya datangnya jin setan itu kepada orang yang sholat. Tidak ada di Kristen mengajarkan sihir. Tidak ada di Kristen mengajarkan pelet. Tidak ada di kekristenan mengajarkan santet. Justru dengan kekristenan maka menolak dukun santet. Contoh, ada dukun santet dulu yang terkenal yaitu Bapak Dautoni. Dautoni itu dukun juara seluruh Jawa. Senusantara bahkan bisa jadi. Hanya kalah dengan kata haleluya. Kalah dengan kata haleluya. Hancur. Bangkrut itu dukunnya. Akhirnya dibaptis dia oleh Gilbert. Lumayan dong. Ya. Karena nama Yesus punya kuasa. Nama Yesus punya keajaiban. Karena nama Yesus adalah nama Tuhan itu sendiri yang disematkan kepada manusia. Sosok manusia bernama Yesus. Itulah nama Tuhan. Makanya di dalam ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari penggodaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Maka kalau kita menyebut nama Allah yaitu Yesus, maka dukun santet akan berantakan.
Haleluya. Dengan kata haleluya, ilmu santet tidak mempan, ilmu pelet tidak mempan. Karena ilmu santet dan pelet itu berasal dari jin. Nyebutnya si mintanya kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. Ternyata Muhammad ini utusan jin. Muhammad ternyata utusan jin. Beratus tahun Indonesia dikuasai oleh pengajaran jin. Makanya kalau dakwah itu paling yang diomongin soal kawin, kawin mawin. Karena firman Tuhan mereka nggak paham. Tentang perang di Arab, diceritakan di Indonesia. Sejarahnya perang Badar, perang Uhud. Pemimpin Taliban diceritakan di Indonesia. Karena tidak ada bahan materi untuk diceritakan. Kalau menceritakan sejarah di Ponorogo, menceritakan sejarah Sudirman, nggak ada yang bayar. Lihat saja, yang hafal Pancasila tidak dapat hadiah. Tapi yang anak kecil adan karena tinggalkan orang tuanya karena COVID, langsung presiden turun tangan telepon itu kepada anak itu. Apa maksudnya itu? Itu politik itu. Politik. Ya. Muhammad Kece membentangkan membela tanah air, belum pernah ada belum pernah presiden telepon kecuali jenderal. Jenderal banyak telepon. Jenderal Tobing, Pak Tobing. Telepon ke Muhammad Kece. Nah, itulah yang perhatian. Ya, Pak Dudung juga belum telepon ya ke Muhammad Kece. Pak Iqbal juga belum, Pak Kapolri juga belum. Biarinlah yang bela Indonesia itu dilupakan, gak masalah. Yang penting menyampaikan nama Yesus dengan nyaman, dengan aman. Yesus adalah Tuhan yang hidup. Nggak apa-apa, saya tidak ditelepon oleh pejabat, nggak apa-apa. Yang penting pejabat kalau mau ketemu Muhammad Kece, tanya rekening dulu. biar kepanasan itu sih ya Ditya. Nanti kalau pejabat transfer besar itu pejabat kalau ngirim 2 triliun. Aki Dityo. Aduh, ada aja ya kabarnya jadi miring itu. Yang 2 triliun nggak jadi. Pejabat terlibat lagi, aduh kasihan ya berurusan. Jadi begini teman-teman, kalau dapat berita diselidiki dulu keakuratannya, kebenarannya. Karena kalau hanya katanya, ya akhirnya kan bikin malu. Contoh, Muhammad katanya nabi besar, nabi agung. Ketika diselidiki oleh Muhammad Kece di Al-Quran, Muhammad bin Abdullah kok tidak ada di Al-Quran. Makanya Muhammad Kece udah dulu ngepen, sekarang cuek, bodoh amat. Mau kata orang nabi besar, nabi agung, karena saya tahu tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah nabi besar di Al-Quran. Ya bodoh amat lah, lu gua dah. Lu mau percaya Muhammad yang katanya silakan, mau meninggalkan juga hak saudara. Saya hanya memberitahukan, Muhammad Kece hanya mengabarkan kebenaran. Tidak ada ayatnya di Al-Quran nama Muhammad bin Abdullah. Tidak ada ayatnya di Al-Quran Muhammad bin Abdullah akan memberikan syafaatul udma di hari kiamat. Tidak ada. Ya jangan sampai saudara ingin selamat masuk surga, tertipu dengan hebohnya kayak berita uang yang 2 triliun itu. Muhammad bin Abdullah tidak ada di Al-Quran. Karena Muhammad bin Abdullah adanya di kitab karangan ini. Nah, di sini saudara. Ini dia Muhammad bin Abdullah di sini tertulis ya. Nah, ini dia.
Ini dia Muhammad bin Abdullah itu di sini. Dia kafir Quraisy. Muhammad bin Abdullah itu pemimpin perang Badar, perang Uhud, kafir Quraisy. Udah pada nyadar bangsa Indonesia ya. Mari kita rayakan hari jadi Indonesia yang ke-76. Selamat. Semoga Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia menjadi milik Kristus. Karena Kristuslah yang mengajarkan kebaikan. Orang murtad dari Islam yang tadinya keras radikal seperti saya, jadi baik, mengasihi. Kalau ngelihat orang yang bawa bayi pinggir jalan, kasihan. Saya lewat, kasih 100.000. Ada lagi yang orang minta-minta, kasih dalam perjalanan. Dulu waktu di Islam boro-boro Muhammad Kaca mau ngasih. Pelit. Kenapa begitu? Karena Muhammad Kaca nggak punya apa-apa dulu. Nah kalau sekarang kan punya Tuhan Yesus yang memberkati. Makanya berkat dari Tuhan Yesus jadi berkat. Coba saudara kalau mau jadi berkat, jadi pengikut Yesus. Karena pengikut Yesus itu di dunia seperti di surga. Dipenuhi kebutuhannya. Apapun kebutuhannya Tuhan cukupkan. Sebagaimana doa Bapa kami. Ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuh, di bumi seperti di surga. Itu pengikut Yesus. Pengikut Muhammad tidak bisa baca-baca ayat kursi, ulang-ulang setiap malam. Nggak nyampe. Orang mati didoakan. Nggak nyampe. Jadi yang benar itu, berdoalah kalian kepada Tuhan Yesus. Sekali menyebut Yesus, sami Allahu liman hamidah. Mendengar Allah kepada orang yang memujinya. Coba sebut nama Yesus. Tolong saya dalam nama Yesus. Lepas segala jin setan. Lepas segala kesusahan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Allah, nggak bisa itu. Saya dulu 36 tahun di Islam. Tidak ada nyebut nama Allah. Lepas sakit penyakit, kagak. Dalam nama Yesus Bapak saya yang sudah mau meninggal, sakit, dokter sudah angkat tangan. Tapi dalam nama Yesus sembuh. Jadi nama yang kuasa itu nama Yesus, bukan nama Allah SWT. Allah SWT nggak ada sampai saat ini. Nggak bisa kuasa menampilkan wujudnya aja nggak bisa. Begitu. Ternyata Allah SWT itu hanya memerintahkan untuk membunuh manusia. Allah SWT. Karena Allah SWT itu didapatkan ilmunya dari Gua Hira. Ilmu yang didapatkan di Gua Hira adalah dari jin. Ya. Coba di dalam hadis Sahih Muslim nomor 2017 di sini katakan Muhammad menerima wahyu diselimuti. Ya, diselimuti, gemetar, berkeringat. Dan anehnya dapat wahyu itu di dalam selimutnya bersama Aisyah. Aduh, ini dongeng. Ya, teman-teman, jangan mau didongengin Arab lagi sekarang. Dongeng Arab sudah waktunya sekarang. Wa qul jal haqqo batila innal batila kana jahuqo. Yang batil minggir ke Arab. Jin ketahuan ilmu jin. Ya, yang hak Yesus tampil sekarang, bersuaralah. Yang sudah dipilih oleh Yesus. Ya. Karena banyak antri manusia yang akan ke neraka. Karena digiring oleh Muhammad.
Muhammad itu berasal dari jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Sebagaimana dikatakan Quran, surat 72 Al-Jin ayat 19. Saya tampilkan, saya bentangkan suratnya. Ya, biar tidak dikata dusta. Saya bentangkan. Selalu ini diulang-ulang. Wah, kaca ini diulang-ulang mulu. Biar nyadar. Sama Al-Fatihah juga diulang-ulang. Nih, ini dia. Biar pada nyadar bangsa Indonesia. Saya bentangkan dulu surat jinnya. Nih, dia surat jin. Nah, itu dia. Jadi ini surat jin. Jadi yang dekat dengan jin itu Muhammad, bukan Isa. Bukan Isa. Kalau Isa dekat dengan Allah. Ya, ini bentangkan lagi ayatnya. Ini surat jin yang dikatakan wa annahu lama qama Abdullah yatuhu kadu yakanuna alaihi libada. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya melaksanakan salat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Ini kata Quran. Bukan kata mulut Muhammad Kace. Quran. Muhammad Kace membacakan Quran. Nah, berbeda dengan ini. Nah, ini dia. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه مسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Ini jelas. Yang artinya, ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kepadamu tentang sebuah kalimat dalam kurung firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Ini sangat jelas. Muhammad tadi dekat dengan jin, dikerumuni jin. Sekarang Isa Al-Masih dekat dengan Allah. Dan kembalinya juga kepada Allah. Saudara tinggal pilih mana. Mau ikut Muhammad yang dekat dengan jin, matinya kembalinya ke neraka bersama jin, atau mau ikut Isa Al-Masih yang dekat dengan Allah. Pilihan ada pada saudara. Muhammad Kaca hanya menyampaikan saja. Begitu. Nah, saya mau bacakan tadi tentang tema kita kan tanda orang kafir. Begitu. Tanda orang kafir. Yaitu di surat 2 Al-Baqarah ayat 100. Ya, 2 Al-Baqarah ayat 102. Ini dia. Saya bentangkan ayatnya ya, agar semua orang tahu. Jadi Muhammad Kece ini berbicara tidak asal jeplak. Jadi Muhammad Kece berbicara itu ada dasar. Nih, ini dia. Ya. Ini dia ayatnya. Jelas. Nah, ini artinya. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. No, setan itu, orang kafir itu adalah yang mengajarkan sihir. Makanya ini mohon maaf nih dukun-dukun. Kalau kata Quran begini, kalau mengajarkan sihir itu adalah kafir di hadapan Tuhan. Nah, jadi jangan merasa paling benar ya. Jangan lagi menggunakan pelet memelet. Sihir santet udah nggak usah dipakai lagi karena itu dari setan. Ini ayatnya sangat jelas di Quran. Surat 2 Al-Baqarah ayat 102.
itulah ajaran setan. Sihir, santet, pelet, itu ajaran setan. Makanya kalau orang kena pelet itu, walaupun perempuannya jorek, tapi kayaknya kelihatan paling cantik aja, itu kena pelet namanya, hati-hati loh. Kalau laki-lakinya jorek, perempuannya cantik, artis lagi. Waduh, tapi kegila-gilaan, hati-hati itu kena pelet itu. Yang biasa dipelet itu kalau cowok yang ganteng, kalau cewek yang cantik, yang hartanya kaya, itu biasa yang dipelet itu. Biasanya cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, itulah ciri orang kafir. Makanya tema kali ini bukti orang kafir menurut Quran. Nah, itulah bukti orang kafir menurut Quran. Begitu teman-teman. Oke. Teman-teman yang mau bergabung, silakan saya kirim linknya kepada teman-teman, khusus yang biasa bergabung. Ya, Pak Budiman, saya berikan linknya